Bukan manusia kan? Oke, nah pertanyaan berikutnya. He is called the puff adder because? Karena apa dia? Apa pengertian dari swells up? Ayo. What? Ayo, apa itu? Swells up. Kenapa dia dipanggil puff adder? Karena dia membengkak. Badannya itu bisa membengkak loh. Pernah dengar the Hogness snake? Pernah lihat Hogness snake? Hah? Belum pernah ya? Serius. Kayaknya udah pernah kalian lihat ini. Kalau Hogness snake itu seperti yang banyak di India itu loh, yang iya, yang kepalanya nggak besar, yang kecil dia. Iya, kayak gendut-gendut gitulah. Oke? Enggak juga, enggak milik kobra. Hanya dia bulat gitu loh, bulat kepalanya. Nanti bisa dilihat di internet. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya. When the puff adder flattens his death, he is trying to protect himself. Serius. Kenapa tadi ada yang bilang protect himself? Ser nggak nanya nomor 3. Ser langsung nomor 4. Ayo, kan nggak diperhatiin kan? Ayo. Nah, ketika si puff adder flatten his death. Ayo. Kenapa tadi bilang protect himself? Ayo Mbak, siapa tadi yang jawab protect himself? Tuh kan? Langsung dilihat dari kunci jawaban. Ketahuan dia lihat kunci jawaban kan? Ayo, siapa tadi bilang? Tanggung jawab. Nah, jadi jawabnya adalah when the puff adder flattens his head, he is trying to pretend. Nah, dari mana kita bisa mencari di paragraf berapa itu? The second paragraph. Alright. Are you serious? Second paragraph? Okay, that's good. Nah, jadi jika puff adder itu flattens, apa flattens? Hah, menakut-nakuti. Jika kepalanya itu merata, kan merata, kepalanya merata, berarti dia mau ngapain dia? Apa frighten? Hah? Nah, berarti kalau kepalanya itu udah merata, pasti dia itu mencoba untuk menakut-nakuti lawannya atau musuhnya seperti itu. Oke? Sudah paham? Alright, so let's continue. Ada pertanyaan sejauh ini? Gak ada ya? Alright, so let's go. Please read activity 3. Sudah? Activity 3, page 5.5. Sudah? Sesudah dibaca itu, nanti jawab pertanyaannya ini dan sebutkan namanya, oke? I give you 5 minutes to do this one, page 5.5. Oke? Setelah itu, jawab pertanyaan ini. What is the text about? And mention the detailed information briefly. Okay? Alright, I give you 5 minutes to do this activity. Alright, start now.
Alright, 3 menit lagi ya. Oke, sudah. Yuk, siapa yang mau membaca dulu? Bagaimana dengan Mbak Martija? Can you read, please? Alright, so let's go. The process by which fires start themselves is called spontaneous combustion. combustion. Many houses have been Burnt. down by fires that start in this way. Oh, lupa mbaknya. Started. Okay, sorry. When oily legs are left in a heap, air is not able to move freely among them. The oils combine with oxygen and form heat, and air cannot carry the heat away. The rags become warmer and warmer. When they get hot enough, they will burst into flame. Yep. Okay, thank you Mbak Martija. Please continue for Mbak Nasih. Ayo Mbak Nasih. Mbak Nasih. Alright. In wet. Wet, high by spontaneous combustion. Wet high will rot and rotting. High heat of heat. The heat is trapped in the bowels of high, and eventually makes the high burst
Continuously. Alright. Okay, Mas Dede, continue please. Oke, lanjut Mas. Yang farmers dulu sekarang. Farmers know. Oke, oke. Mbak Istiqomah, Yes, sir. continue please. Farmers know that they must cut and store their hay During. perhaps this is During. during dry weather to keep it from rotting. Mm-hmm. Perhaps this is the meaning of the saying, make hay while the sun shines. While the sun shines. While the sun shines. Alright, so nah, terima kasih ya Mbak. Kita lanjut. Siapa yang bisa jawab what is the text about? Tentang apa teks ini? Virus. Who want to answer? About virus. Siapa itu yang jawab? Halo? Namanya Mbak. Namanya Sofika. Mbaknya virus, tapi namanya nggak disebutkan. Ayo Mbak Sofika. What is the text about? About virus. Bunga apa ya? Tentang apa ini? Tentang virus. Virus? Virus maksudnya Mbak? Bunga bukan virus. The virus? Fires. Virus. Bukan virus. Virus. Api, bukan virus. Virus itu beda lagi virus. Oke. Fires. Api. Virus. Oke. Oke, tentang api. Ada yang setuju nggak tentang api nih? Oke, no. Siapa itu? Ayo Mbak Istiqomah. Kenapa mbaknya bilang no? Tentang apa? Hmm? Lie? Kan hai. Mhm. H-A-Y. H-A-Y, bukan W. Y. Bukan W itu. H-A-W. Ada aja. Itu apa pengertian dari H-A-Y? Jerami. Nah, jerami. Nah, ini kan tadi katanya ada tentang fire. Betul nggak? Nggak. Kalau tentang jerami gimana? Ya, karena ini cara pembuatan jerah. The process of what? Ya, something like that. Oke, jadi kita the process ini untuk mendapatkan apa? Jerah. Karena ini kan dari kesimpulannya bisa ditengok kan? Make hay while the sun shines. Seperti itu. Tadi kan pembakarannya sudah tadi kan? Halo? Halo semua? Kemana semua? Sinyalnya jelek ya? Aduh. Ya udah. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Yang halaman 5.6. Belum dijawab. Tadi kan pertanyaannya ini tentang apa? Seperti itu. Ayo. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Bisa nggak? Tahu nggak di mana?
Oke, nomor 1 siapa? Mbak siapa? Mbak Martija. Nomor 2? Nomor 2 siapa? Hello. Hello, are you there? Ayo, siapa? Nomor 2. Bagaimana Mbak Sri Pujiastuti? Yes, sir. Can you answer number 2, please? Okay. Oke, Mbak. Thank you. Nomor 3 siapa? Hello. Siapa? Siapa yang mau jawab? Mbak Irma? Oke, Mbak Istiqomah. Oke, nomor 3. 4. Siapa bisa menjawab nomor 4? Mbak Kusmiati. Nomor 5. Oke, Mbak Wiwi Minanti. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Alright, number 1. Ayo, nomor 1, Mbak Martija. In oily red when my answer is C. The oils combined with oxygen. Alright, can you show us which paragraph that show your answer? Okay, the second paragraph, the second line. The oils combine with oxygen and form Heat. Alright, thank you. Ya, betul sekali. Nomor 2, siapa yang bisa menjawab? The rocks burn Because? all of the above. Oke, bisa ditunjukkan di mana Mbak? Paragraf mana yang menunjukkan bahwa the rocks burns? Kenapa dia? Third paragraph. Alright, can you read it please? Fire may start in wet high where the heat is trapped in the pulse of high and eventually make the high burn spontaneously. Ada jawaban yang berbeda dari Mbaknya? Mbak Sri Pujiastuti? Ada yang berbeda? Halo? Hello. Setuju nggak? Setuju? Halo semuanya. Kenapa ya hari ini kok jelek banget sinyalnya? Oke ya. Oke, nomor 3. Siapa yang bisa menjawab tadi? Mbak Istiqomah. Spontaneous combustion is likely to take place in a way that is wet. Wet. Oke. Di paragraf mana, Mbak? Paragraf 3. Paragraf 3 ya? Yes. Oke, read it please. Fire may start in wet hay with spontaneous Combustion. Alright. Setuju nggak dengan jawabannya Mbaknya tadi? Ya, setuju. Betul ya. Nomor 4. Oke, paragraf berapa, Mbak? Third paragraph. Alright, read it please. Once again, Mbak. Hello? Setuju nggak? Of heat, bukan head ya Mbak. Kalau head itu beda lagi. Head itu topi. Oke ya Mbak? Oke, heat. Oke. Nomor 5. Mbak Wiwin. Make high while the sun shines.
Oke, what paragraph, Mbak? Paragraf berapa, Mbak? 4. Paragraf 4. Read it, please. Farmers now that they must cut and sell their home, how do they whether to keep it from rotting? Setuju nggak jawabannya Mbaknya tadi? Betul nggak? Betul ya. Nah, jadi sudah paham nggak ini teksnya tentang apa? Halo, sudah paham nggak ini tentang apa teksnya? Tentang cara pengeringan jerami dan penyimpangan. Seperti itu. Oke. Nah, begitu juga lah kita akan mempelajari semua complete text ini ya. Sudah paham? Nah, complete text itu tadi apa? Sebagai mengingat apa itu complete text? Halo. Detail information. Ya enggak, complete text itu sama dengan detail information. Cuma dibalik-baliknya kok pada semua bingung. Dibalik-balik pada semua bingung. Mbak. Oke ya, sekali lagi kita coba ya aktivitinya ya. Ini yang mudah kok, tentang tornado ya. Tornado, tahu nggak ini apa tornado? Angin topan. Oke. Nah, jadi di halaman 5.8 bisa dibuka nggak halaman 5.8? Udah? Nah, jadi di halaman 5.8 ini seperti tadi, tolong disebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri dari tornado itu ya. Terus teks ini tentang apa? Oke? Sudah paham? Kita di sini lebih banyak latihan untuk menentukan dan menemukan jawaban di dalam pertanyaan dan menemukan detail information. Oke, sudah paham? Nah, I'll give you 5 minutes to find out about the characteristic of a tornado and then please tell me what is the text about, okay? Atau 2 menit aja lah, Sir kasih. Oke ya, siapa yang bisa jawab tolong diberitahu sama Sir dan sebutkan namanya ya. Alright, I give you 5 minutes, start now.
Oke, selesai? Finish? Hello, finish? Jadi kita baca dulu ya. Nah, please, can you read it, Mbak Irma? Yes, sir. Alright, read it please. A tornado can do a lot of damage. The wind. The wind of a tornado rushes at great speed around a funnel-shaped cloud. It travels in a path a few hundred feet wide, width and about 25 miles long. As the wind circles counterclockwise, the funnel spirals higher and higher. Higher. Higher and higher. The force of the wind shocks deep water, dirt, and objects, and carries them along with it. It might drop them again many miles away. Houses and houses have been drawn into tornado funnels. At sea, ships have been nearly sunk by tornadoes, dropping water on them. Okay. Okay, next Mbak. Thank you Mbak. Alright, please continue for Mbak Kusmiati. East of Australia, people talk about a rain of Blood. People talk about a rain of blood. Caused by a Caused. This is caused. Nah, tolong dulu perhatikan ya. Bentar Mbak, bentar. Semaramkan dan terus berulang-ulang dikatakan sir jika ada kata yang tidak diakhiri dengan T dengan D. Kalau ada akhiran ini nggak usah dibaca. Ya enggak? Oke, sudah paham? Harus diingat itu ya. Oke, lanjut Mbak. This is caused by a tornado picking up red dust and mixing it with water to make red rain. There are even stories about a rain of fish and frog caused by a tornado Shocking. sucking them up and then dropping them. Alright, thank you Mbak. So, what is the text about? Is this about? Tornado. Okay, can you explain to me what is the characteristic of tornado? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama dan jawabannya. Mbak Wiwin Winanti, ayo Mbak. Can you speak louder Mbak? I can hear you. Pakai bahasa Inggris coba dulu deh. Ayo Mbak pakai bahasa Inggris. Tornado. Mbak Wiwin, nggak jelas suara Mbak. Ya udah pakai bahasa Indonesia aja deh, bahasa Indonesia aja. Ayo Mbak. Tornado itu? Iya, angin gede. Panjangnya 100 kaki. 100 kaki. Panjang
Panjang. Panjang banget gitu ya. Oke, terus 25 mil panjang. Apa itu? Panjangnya angin. Panjangnya angin gitu. Terus Terus bisa apa sih itu namanya air gitu. air. Objek gitu Bisa membawa air gitu ya. Oke, kalau ciri-cirinya kan itu, nah betul. Kalau ciri-cirinya kan berarti bentuk-bentuknya, panjangnya, seperti itu kan. Nah, kalau bentuknya tornado ini apa? Corong. Berbentuk corong kan. Kecepatannya bagaimana? 100 kaki. Ya, dan bisa mencapai 25 mil. Ya, terus apa lagi? Ciri-cirinya itu pasti berlawa. Itu siapa yang ngantuk? Kok kuat banget itu nguap. Berlawanan, wah gitu. Iya, semangat. Oke. Pasti itu berlawanan kan? Terus kekuatannya bagaimana? Kekuatannya itu bisa membawa. Betul sekali. Oke. Terus ada lagi. Pasti ciri-cirinya satu lagi yang paling signifikan adalah tornado ini pasti menghancurkan, ya enggak? Ya, can do a lot of the damage. Oke. Jadi sudah paham ini tentang apa? Tadi yang menjawab itu Mbak Wiwin Winanti ya? Oke. Thank you Mbak. Nah, jadi berikutnya Sir mau tanya ya. Fokus. Nah, is the tornado in Austria? Halo? Apa pertanyaan Sir ya. Is the tornado in the text in the Austria? Siapa yang bisa menjawab? No. In east of Australia. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Is the tornado is not dangerous to the woman? Which is false. It is dangerous. It is dangerous ya, berbahaya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. The wind in tornado usually travels to. Nah, biasanya angin tornado itu gimana? Up and around. Up and around. Pasti berputar-putar kan? Dan ke atas. Apakah pernah tornado berputar-putar ke bawah? Enggak. Jadi bolonglah nanti tanah di bumi ya kan? Oke. Itu ketawa siapa itu, jelek banget itu. Oke. Sudah paham bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Nah, semua pelajaran kita ini tentang reading for detailed information sama saja ini semua. Hanya kita untuk berlatih. Nah, ini semua berlatih. Oke. Nah, pertanyaan Sir, kemarin ada berapa orang yang enggak ikut ujian? Ya, ujian di apa loh? Di TTN. Kita kan ada ujian. Siapa? Ada berapa banyak orang? Ayo. Nah, kepada yang teman-teman yang tidak ujian, kan kemarin kami ujiannya tentang apa? Scanning. Ya enggak? Briefing, predicting, sama apa lagi? Sinonim, antonim, reading for the gist, apa lagi?
menentukan prediction yang mana yang cocok ya enggak kepada ilustrasi yang ada di dalam kalimat tersebut. Betul tidak? Nah, kepada teman-teman yang tidak ikut ujian kemarin kan, ada enggak? Ada berapa orang ini? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang ya? 9 orang itu adalah Mas Dede, Mbak Dinar, terus Mbak Evi, terus Mbak Isnain, Mbak Kristina, terus siapa lagi nih? Mas Muhammad, terus Mbak Rahmawati, sama Mas Tulas dan Mbak Wiwin. Halo Mbak Wiwin. Nah, jadi tugasnya bisa dicatat ya sekarang. Tugasnya yang enggak ujian ini tolong dikasih sama Sir itu contoh dari sinonim dan antonim. Oke. Masing-masing sinonim 10 dan antonim 10. Oke, terus sesudah itu tolong dibuat ke kalimat. Ya. Ke kalimat. Jadi 10 tadi kan antonim, sinonim 10. Jadi ada 20. Kan? Jadi dibuat kalimatnya masing-masing 5 aja. Oke. 5 dari sinonim, 5 dari antonim. Nah, jadi berapa itu soalnya? Udah 30 kan? Benar nyata Heng? 30? Iyalah, kan sinonim kan 10. Sinonimnya 10. Antonimnya 10. Terus dibuat kalimatnya 5 antonim ke kalimat 5 sinonim. Sudah paham? Dan 30? Oke, lalu tugasnya adalah tolong dilihat di halaman 5 titik berapa ini ya? Bentar ya, 5.29. Sudah? 5.29 tolong dikerjakan activity 1. Activity 1. Sudah? Sudah ditentukan activity 1 seperti biasa. Sepertinya enggak usah di unit 3. Ini aja Mbak, Maaf Mbak, di halaman 5.26 Mbak. Sudah? Yang enggak ikut ujian 5.26 dikerjakan 1 sampai 5 dan ditentukan di mana paragraf. Oke? Dan ingat, nama filenya itu namanya Mbak sendiri, jangan dibuat namanya seperti ini. Tugas Sir Andi, kayak gitu. Jangan ya, dibuat namanya sendiri ya. Sudah jelas kan? Tugasnya apa? Nanti ada pula lagi buat tugas Sir Andi. Terus ada di dalamnya dibuka Sir, gak ada namanya. Kan jadi capek ini Sir. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Tadi kan sekali lagi diulangi Sir yang gak ikut ujian tadi. Itu ditulis 10 sinonim, 10 dan 10 antonim. Dan dari 10 yang sinonim itu dibuat kalimat 5. Dan 10 dari antonim itu dibuat kalimat 5. Terus dikerjakan halaman 5.26. Bagian 2, oke? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Siapa itu yang... Iya, kayaknya nggak ikhlas dia. Oke, sudah tahu tugasnya apa? Oke? Oke, kalau sudah, karena kita kan ini sudah mempelajari ini teksnya tentang reading for detailed information. Kayaknya ini dari nomor 1, bukan kayaknya tapi memang iya.
Dari reading detail information 1 sampai 2 ini sama semua. Iya enggak? Sama menentukan apa isinya dan ya menjawab pertanyaan seperti itu aja. Nah, tolong ini dilatih di rumah ya. Oke. Yang baru. Oke. Ya. Maaf mau nanya. Mau nanya apa? Kalau saya mau beli kamus itu yang direferensikan tuh kamus yang seperti